Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thayyib, kepada adik-adik yang ingin mempelajari mata pelajaran An-Nahwu dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab inna wa akhawatuha, pengertiannya, kemudian fungsinya, contoh-contohnya, dan saudara-saudaranya inna, yaitu anna, sesungguhnya, wa ka'anna, seolah-olah, bagaikan, walakinna, akan tetapi, walaita, keinginan yang tidak tercapai, seandainya, wala'ala, dan semoga. Kemudian jenis-jenisnya yaitu dhahirun wa dhamirun, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian materi kita kali ini terkait dengan khulasatul asma'il marfu'at. Khulasatu, rangkuman atau ringkasan al-asma', nama-nama, istilah-istilah dalam ilmu nahwu al-marfu'at yang dibaca rofa. Di kitab PDF di halaman 49 sampai nanti di halaman 51. Nanti silahkan disimak dan diperhatikan penjelasan yang ada di dalam video ini. Thayyib, kita mulai. Khulasatul asma'il marfu'at, ringkasan atau rangkuman terkait dengan nama-nama atau istilah-istilah penting yang dibaca rofa atau dibaca marfu dalam bidang ilmu nahwu. Apa itu istilah-istilah penting? Di antaranya al-fa'il yang pertama, kemudian yang kedua naibul fa'il, dan yang ketiga al-mubtada, yang keempat al-khabar, yang kelima ismu kana, kemudian yang keenam khabaru inna, yang kelima adalah yang ketujuh adalah at-tawabi. Ya, sampai 7. Ada 7 istilah nama-nama penting yang biasanya sering kita dengarkan atau lisan kita terbiasa untuk mengucapkan 7 nama tersebut dalam istilah ilmu nahwu. Entah itu al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, al-khabar, kemudian ismu kana, yang nomor 6 khabaru inna, dan yang terakhir at-tawabi'u, yang itu ada 4 macam, yaitu na'tun, kemudian na'atfun, kemudian taukidun, dan yang terakhir badalun. Baik, kita mulai. Kita mulai nomor 1 yaitu al-fa'il. Al-fa'il maknanya adalah dalam istilah kita bahasa Indonesia artinya adalah pelaku. Yang dimaksud dengan al-fa'il di sini adalah isim marfu' yang datang setelah fi'il ma'lum. Datang setelah fi'il yang aktif, bukan yang majhul, yang dulu pernah kalian pelajari ketika di kelas, dan menunjukkan akan perbuatan dari al-fa'il pelaku tersebut. Ada 2 jenis. Yang pertama dhahir dan yang kedua dhamir. Dhahirun artinya madalla ala musamma, yang menunjukkan atas nama. Kalau yang dhamir ma yahillu mahalla dhahir, pengganti dari dhahir tadi. Berarti dhamir di sini maksudnya adalah kata ganti. Contohnya kata ganti tunggal, kemudian kata ganti 2 orang, kata ganti lebih dari 3, atau jamak. Misalnya aku, kemudian kamu, kemudian kalian, kemudian dia laki-laki, dia perempuan, mereka berdua, mereka bertiga, dan
seterusnya, itu namanya dhamir. Kalau yang dhahirun itu nama, apapun itu namanya, maka dia bagian dari dhahir. Contohnya qala Muhammadun. Qala di sini fi'il ma'lum, madhi artinya telah berkata. Muhammadun nama orang, berarti maksudnya adalah Muhammad telah berkata. Di manakah fa'il? Fa'il ada yang di setelah fi'il. Berarti al-fa'il di sini lafadz Muhammadun. Karena dia menunjukkan nama orang, maka dia adalah bagian fa'il dari dhahirun. Kemudian jenis yang kedua, dhamirun. Contoh, sa'altu, saya telah meminta atau saya telah bertanya. Di sini fa'ilnya tidak terlihat, tidak tampak jelas bagaimana yang di bagian dhahir. Yang tadi jumlahnya qala Muhammadun, tapi yang di sini adalah apa? Secara tersirat. Sa'altu ana. Tu di sini fa'il, tapi dia sebagai dhamir. Saya telah bertanya atau saya telah meminta. Kemudian masih dalam contoh yang dhamir, jalasta anta, kamu telah duduk, Anda telah duduk. Jalasta di sini kata kerjanya adalah duduk, kemudian fa'ilnya, pelakunya itu tidak tampak karena dia berupa isim dhamir, yaitu anta. Jadi perbedaannya, kalau yang dhahir itu jelas tampak, apapun namanya datang setelah fi'il. Ya, di sini fi'il madhi ma'lum. Qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Tapi maksud yang jelas untuk kita translatekan ke dalam bahasa kita, maknanya Muhammad telah berkata. Kemudian yang dhamir dia tidak seperti dhahir, dia berupa kata ganti. Entah itu kata ganti yang pertama atau kata ganti yang kedua, entah itu mufrad, musanna atau jamak. Contohnya sa'altu, saya telah bertanya, saya telah meminta. Saya di sini, yang tu di sini, ini sebagai fa'il. Kemudian jalasta, kamu telah duduk, Anda telah duduk. Ya, jalasta anta di sini juga sebagai fa'il tapi berupa dhamir. Kemudian bagian yang kedua adalah naibul fa'ili. Naibul fa'ili artinya isim marfu' yang datang setelah fi'il majhul atau pasif yang menunjukkan objek. Akan tetapi objek tersebut menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan, sehingga dia menjadi marfu'. Maknanya naibul fa'il di sini bahasa mudahnya dia sebagai pengganti fa'il, sebagai pengganti pelaku. Cuma perbedaannya, kalau yang fa'il itu sebelumnya ada fi'il yang maklum, kata kerja yang aktif. Tetapi kalau yang naibul fa'il, kata kerjanya majhul atau tidak aktif. Biasanya dimulai dengan imbuhan di. Juga sama, ada dua macam, dhahirun wa dhamirun. Contoh yang dhahir, su'ilan nabiyyu. Su'ila di sini adalah fi'il madhi majhul, maknanya telah ditanya. An-nabiyyu, an-nabi sebagai apa? Naibul fa'il. Su'ilan nabiyyu berarti yang naibul fa'ilnya adalah an-nabi, karena dia kedudukannya terletak setelah fi'il madhi majhul, maknanya nabi telah ditanya. Kemudian jenis yang kedua yang dhamir, contohnya umirta. Umirta anta, Anda telah diperintahkan, kamu telah diperintah, kamu telah disuruh. Yang menyuruh siapa? Tidak disebutkan,
karena di sini pelaku tidak disebutkan, hanya sebagai pengganti pelaku. Kemudian contoh yang kedua, masih bagian dhamir, su'ilta, Anda telah ditanya, Anda sudah diminta, Anda sudah dituntut, Anda sudah ditanya, kamu sudah diminta misalnya. Dhamir ta dan ta di umirta dan su'ilta di sini dia sebagai naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, al-mubtada. Yang ketiga adalah al-mubtada, sesuatu yang dengannya kalimat atau kata dimulai, itu al-mubtada, atau permulaan dalam suatu kalimat. Juga ada dua jenis, yaitu mubtada berjenis dhahir dan al-mubtada berjenis dhamir. Contoh al-mubtada yang dhahir misalnya Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah seorang ustadz, Ahmad adalah seorang guru. Ahmad di sini sebagai al-mubtada yang mengawali, sedangkan ustadz di sini sebagai khobarnya. Contoh yang kedua, Aliyun ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Ali di sini adalah mubtada, ghaniyun sebagai khobarnya. Kemudian contoh dari yang mubtada dhamir, huwa maridun. Ingat, dhamir selalu dimulai dengan kata ganti. Ya. Kalian sudah mempelajarinya ketika di kelas. Ada banyak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, ma, antum, anti, antum, ma, antunna, ana, nahnu, itu namanya dhamir. Kalau letaknya di depan, maka dia biasanya kedudukannya sebagai mubtada, dengan syarat di sebelahnya ada yang penyempurna kalimat atau khobarnya. Contoh, huwa maridun, dia sakit. Huwa di sini sebagai mubtada berupa dhamir, maridun sebagai khobar. Anta muslimun, kamu adalah seorang muslim. Anta di sini mubtada berupa dhamir. Kemudian yang keempat, al-khabar. Ada dua jenis. Yang pertama mufrad dan yang kedua ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya al-waladu mujtahidun. Anak laki-laki itu adalah anaknya rajin atau anaknya bersungguh-sungguh, atau anak laki-laki itu rajin, atau anak laki-laki itu bersungguh-sungguh, senantiasa belajar. Ini contoh yang mufrad. Kemudian yang ghairu mufrad ada 4 macam. Yang pertama, jumlatu al-mubtada wal khabar, terdiri dari kalimat yang juga terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi dia apa? Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar masuk ke dalam posisi kedudukan al-khobar. Contoh, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali abuhu, ayahunya, kembali kepada Ali, ghaniyun, seorang yang kaya. Maknanya adalah Aliyun abuhu ghaniyun. Ali itu ayahnya adalah seorang yang kaya. Kemudian yang kedua, khobar ghairu mufrad. Yang macam yang kedua yaitu jumlatul fi'li wal fa'il, yang terdiri dari kata kerja dan pelaku. Contoh, al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-maridu, orang yang sakit itu, yad'ufu, lemah, badanuhu, badannya. Maksudnya orang yang sakit itu badannya melemah. Kemudian al-khobar, jenis yang ghairu mufrad, macam yang ketiga, al-jar wal majrur. Contoh, abuka fil masjidi. Abuka di sini mubtada, ayahmu, abahmu atau bapakmu, fil masjidi, berada di dalam masjid. Fil masjidi berarti khobar.
Kemudian yang keempat adzarf. Adzarf. Contohnya al-ustadzu amama al-baiti. Al-ustadzu amama al-baiti. Nanti pengertian entah itu al-jar wal majrur kemudian al-dzaraf silahkan dibuka kembali. Kita hanya membahas tentang rangkumannya atau ringkasannya. Al-ustadzu amama al-baiti, ustadz itu ada di depan rumah. Berarti kesimpulannya, setiap yang berkedudukan di awal kalimat ini, Aliyun, al-maridu, abuka, al-ustadu, namanya mubtada. Sedangkan keterangannya yang abuhu ghaniyun, yad'ufu badanuhu fil masjidi amamal baiti, itu namanya adalah al-khobar. Setiap keterangan yang memberikan khobar atau berita dari mubtada, itu namanya al-khobar. Kabar atau keterangan dari mubtada tersebut. Berarti abuhu ghaniyun, ayahnya seorang kaya, itu juga khobar, keterangan dari Ali. Yatmufu badanuhu, badannya melemah, juga keterangan dari siapa? Orang yang sakit. Fil masjid, berada di masjid, khobar, keterangan dari abuka, ayahmu. Amamal baiti, juga keterangan khobar dari siapa? Al ustadzu. Kemudian yang kelima, ismu kana. Ada 4 poin penting atau 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu dhahirun wa dhamirun, jenis yang dhahir dan dhamir. Yang dhahir contohnya wa kana Allahu azizan. Dhahir di sini yaitu lafadz Allah atau lafdzul jalalah. Adalah Allah itu maha perkasa. Tapi yang dhamir, kata ganti di sini adalah yang tu. Ana kuntu maridon. Kuntu ana maridon. Tapi yang ananya dihilangkan. Kuntu maridon, saya dalam kondisi apa? Sakit. Atau saya sedang sakit. Dhamirnya yang tu ini menunjukkan pelaku atau mubtada, tapi dia sebagai kata ganti. Dari siapa? Dari saya atau aku, ana. Kuntu maridon. Tapi kalau yang dhahir jelas atau tampak wa kana Allahu azizan. Aslinya adalah Allahu azizun sebagai bentuk asli mubtada dan khobar. Ini juga ana maridun. Tetapi setelah masuk isim kana maka berubah. Tadi yang awalnya dibaca yang isim tadi awalnya tidak ada pengaruh atau sebab-sebab lain yang menjadikan dia berkedudukan seperti perkataan biasa Allahu azizun, Allah maha perkasa, atau ana maridun, saya sedang sakit. Setelah masuk isim kana menjadi berbeda bacaannya, terutama yang khobarnya. Tapi isimnya di sini yang sesuai dengan materi kita, karena dia al-asma al-marfu'at adalah isimnya, yaitu Allahu isim kana dhahir dan kuntu dhamir ana di sini kuntu, dia termasuk isim kana. Sedangkan jenis yang kedua adalah kana yang nakisoh dan tammah. Yang nakisoh contohnya kana Muhammadun nabiyya, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Kemudian yang tammah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang dalam tanda kutip diperoleh oleh orang-orang yang mendustakan. Yang tammah di sini dia berbeda dengan yang naqisoh. Yang tammah artinya adalah sempurna, tidak perlu pelaku atau fa'il. Tetapi yang naqisoh dia adalah tidak sempurna atau nakis, butuh isim dan khobar.
Isim di sini maknanya mubtada. Baik, berikutnya yang keenam yang termasuk bagian dari al-asma al-marfu'at, yaitu khobaru inna. Ada dua juga, mufrad wa ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Contoh yang kedua, innal muslimina faizun. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Kemudian bagian yang kedua, ghairu mufrad, ada 4 macam. Yang pertama, jumlatul mubtada wal khobar. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, yang khobar, tapi di sini kemasukan inna, maka menjadi khobar inna. Ada tambahan innanya. Contoh yang pertama, inna aliyan abuhu ghaniyun. Sesungguhnya Ali itu ayahnya seorang yang kaya. Yang kedua, jumlatul fi'li wal fa'il. Contoh, innal muslimina yasumun. Sesungguhnya kaum muslimin itu sedang berpuasa. Yang ketiga, al-jar wal majrur, inna abaka fil masjid. Kalau tadi abuka fil masjid, ayahmu berada di masjid. Tapi kalau ini ada ketegasannya. Untuk apa? Menunjukkan dari orang yang memberitahu, sungguh ayahmu, bapakmu sedang berada di masjid. Untuk penguat argumen. Kemudian yang keempat, al-dharf, contohnya innal ustada amamal baiti. Sungguh ustadz itu ada di depan rumah. Kata-katanya hampir sama, tapi nanti maksud yang diucapkan karena ada tambahan inna menjadi berbeda, lebih tegas dan lebih kuat. Sehingga orang yang menerimanya, meresponnya, persentase untuk mengetahuinya menjadi lebih yakin. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir namanya at-tawabi', yaitu ada 4 jenis. Yang pertama na'at, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Na'at maksudnya adalah kata sifat. Ya, contohnya ja'al waladu al-mujtahidu. Telah datang seorang anak yang rajin itu, atau anak yang bersungguh-sungguh itu sudah datang. Kemudian at-tawabi yang ataf. Ataf di sini dalam istilah kita artinya yang disambungkan, yang bersambung, atau datang setelahnya. Tetapi dia bersama-sama. Contoh, ja'a Aliyun wa Hasanun. Ali dan Hasan sudah datang. Wa Hasanun di sini adalah ataf. Wa di sini huruf ataf. Kemudian at-tawabi yang ketiga adalah taukid atau takkid, penegas yang menguatkan argumen atau yang menguatkan suatu pemberitahuan. Contoh, ja'al amiru nafsuhu. Pemimpin itu sudah datang dengan dirinya sendiri. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang pemimpin itu. Nafsu artinya penguat, atau sudah datang itu loh, tampak dirinya atau tampak batang hidungnya. Kemudian yang badal, campuran atau sebagai pengganti, bagian keempat dari at-tawabi. Contohnya, ja'a Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a telah datang, Muhammadun Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah di sini kedudukannya sebagai badal, pengganti. Badal, pengganti. Pengganti siapa? Keterangan pengganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri
tentang pengertian na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, kemudian badal, itu di bab al-majrurat sebagaimana yang ada di dalam kitab ini. Amat tawabi'u fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun pasal terkait dengan tawabi, maka penjelasannya akan ditemui di materi al-majrurat. Isim-isim yang dibaca majrur atau kasroh ya. Ini hanya sekedar apa? Khulasohnya, rangkumannya saja. Tapi disebutkan bagiannya beserta dengan contohnya secara singkat. Baik. Ada tamrin latihan soal, nanti silahkan kalian latihan ya, dikerjakan sebisanya. Kalian tentukan mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang fa'il, mana yang naibul fa'il, mana yang isim kana, mana yang khobaru atau khobaru inna. Itu. Kalau kalian sudah paham, insya Allah kalian bisa menentukan isim-isim manakah yang sebagai kedudukannya sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il pelaku, sebagai naibul fa'il pengganti pelaku, sebagai isim inna atau sebagai isim kana atau sebagai khobar inna. Nah, kalian bisa menentukan dari kalimat yang ada di latihan ini. Baik. Selesai materi kita, nanti silakan disimak dengan baik, usahakan sampai selesai. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan disampaikan ke saya. Khalas, selesai. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.